Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Ya. Kali ini saya akan berbincang-bincang dan akan menyoroti sebuah sorotan, yaitu sorotan saya kali ini akan saya tujukan kepada seorang cendekiawan muslim yang amat terkenal di dunia intelektual yang bernama Pak Ulil Absar Abdallah atau Gus Ulil, yang di dalam podcastnya dengan kanal YouTube Cokro TV beliau menyampaikan sebuah kalimat yang sungguh amat menjijikkan ya. Beliau tergabung dalam komunitas keagamaannya yang salah satu ormas Islam besar. Tongkrongan beliau adalah di salah satu ormas besar, yaitu ormas yang dilahirkan pada tahun 1926. Di dalam video tersebut kalimat yang sungguh rendah, kalimat yang amat muncul dengan nada-nada permusuhan terhadap perjuangan dan kemuliaan para sahabat Nabi SAW, yang beliau katakan di kanal YouTube Cokro TV. Beliau mengatakan sungguh dengan bahasa-bahasa yang amat muncul karena kemunafikan, bahasa kemunafikan dan bahasa permusuhan untuk memancing umat bergejolak, khususnya di negara kita. Beliau mengatakan dengan ciri khasnya berbicara cengar-cengir bahwa polemik Fufufafa di mata dia mirip perseteruan antara Sunni dan Syiah. Dan dalam pembicaraan tersebut beliau diwawancarai bak seorang Imam Mahdi di tubuh orang-orang liberal. Sangat najis banget ketika beliau ini mengatakan bahwasanya politik Jokowi ini disamakan dengan politik kaum Sunni, yang kaum Sunni ini dengan maksud dia sandarkan kepada Khalifah yang mulia, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab, yang beliau samakan dengan Presiden Jokowi dan calon Presiden Prabowo. Sungguh ini mah kejahilan ya, kebodohan yang keluar dari Bung Ulil Absar Abdallah. Terlalu jauh dan liar nalarnya Gus Ulil. Akalnya sungguh rusak ya. Cobalah Bung Ulil, kita berpikir sekarang, siapa itu Abu Bakar?
Khalifah Abu Bakar itu siapa, Jokowi itu siapa, Umar itu siapa, Prabowo itu siapa. Janganlah disama-samakan ya. Sungguh jauh. Abu Bakar tuh khalifah, pilihan Nabi. Jokowi ini siapa? Alasan apa Pak Jokowi jadi pemimpin itu kan berbeda dengan Khalifah Abu Bakar. Umar menjadi khalifah, Pak Prabowo itu juga siapa? Tugas aja belum. Kenapa disama-samakan dengan Abu Bakar dan Umar, ketika Abu Bakar memilih Umar, ketika Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya ini ya jelas berbeda banget ya. Jauh amat berbeda. Itu jika mau bicara sosoknya, orangnya. Kemudian jika mau berbicara cara berpolitik, ya jauhlah sama Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Mereka itu manusia-manusia yang dibimbing wahyu, muridnya Nabi, disepakati mayoritas kaum mukminin pada saat itu orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapat ridhonya Allah SWT. Banyak ayat-ayat Allah itu yang berbicara tentang sahabat-sahabat Nabi, pujian-pujiannya. Kalau baca politik Pak Jokowi ya jauh banget lah kalau mau disamakan dengan kepemimpinan politik Abu Bakar. Kecuali kalau antum menilainya dari kacamata kaum munafik Syiah. Sebenarnya Gus Ulil ini kalau mau jadi Syiah itu yang gak usah tanggung-tanggung, Bung Ulil. Jadi Syiah aja, gak usah abu-abu. Yang jelas orang Syiah ini dari segi akidah saja mereka berbeda. Mereka itu jelas lah kebencian yang ditanamkan kepada para sahabat. Tapi ya itulah, saya nggak heran sih sama pikiran-pemikiran seperti Mas Ulil ini. Saya tuh banyak juga yang baca-baca video-videonya Gus Ulil ini. Sebenarnya antum tuh sebenarnya beragama gimana ya? Menilai sesuatu itu, apalagi menilai keadaan ini antara Khalifah Nabi dengan Jokowi ini sungguh amat ya. Sungguh amat menggunakan akal yang bebas. Ya namanya akal yang bebas tuh ya memang suka-suka aja ya dalam berbicara. Apalagi antum nih dengan sombongnya mengatakan, Masya Allah, kaum Sunni, kata, dari dulu teorinya berpolitik itu semua sahabat Kanjeng Nabi SAW itu semua baik, terlepas adanya kekurangan dalam diri mereka. Jadi Gus Ulil ini mengatakan bahwa kaum Sunni dari dulu teorinya berpolitik itu semua sama dengan sahabat Nabi SAW. Semua menurut kaum Sunni semua baik, terlepas adanya tidak ada kekurangan dalam diri mereka. Tapi kemudian beliau mengatakan orang Sunni tidak mau membongkar masa lalu sahabat Nabi SAW karena itu sudah selesai dan harus dikubur. Nah, ini perkataan dia. Ini tanggapan saya, Bang Ulil. Sahabat Nabi itu sudah mendapat rekomendasi langsung dari Allah dan Rasulnya. Kalau nggak percaya, saya bacakan nih ayatnya nih dalam Al-Quran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Tuh, jadi sahabat Nabi itu sudah menang, sudah dapat ridhonya Allah. Tuh Bang Ulil. Jadi jauh kualitas Pak Jokowi belum dapat ridhonya Allah. Itu kalau bicara sosoknya ya, sosoknya tuh. Kualitas orangnya, itu baru kualitas orangnya. Kemudian nih ada lagi nih. Tuh. Surah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim man atharis sujud dzalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injili kazar inin ukhraja syat'ah fa'azarah fastaghlazu fastawa ala suqih yu'jibuz zurra aliyaghizu bihimul kuffar wa'adallah wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surah Al-Fat ayat 29. Ini ayat-ayat Al-Quran yang amat sangat dibenci sama orang-orang Syiah. Jadi Gus Ulil ini kalau mau masuk Syiah nggak usah tanggung-tanggung, masuk aja sekalian 100%. Jadi kan ketahuan tuh. Kemudian nih hadis-hadis Nabi nih hadis Nabi. Ada lagi hadis Nabi. Pujian Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Tuh, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah zamanku dan kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari itu. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu zaman Nabi itu. Dan kemudian setelahnya yaitu sahabat Nabi. Jadi apapun yang dilakukan sahabat Nabi itu baik semua tuh. Politiknya baik, kepemimpinannya baik. Jadi kalau mau dikiaskan ini terlalu, ya Allah, Bang Ulil, Masya Allah, jauh banget. Kasian gue sama Gus Ulil ini. Sebenarnya pijakan dia di dalam beragama ini di mana? Saya juga bingung. Tuh. Kekurangan mereka tuh semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tuh, sahabat-sahabat Nabi itu. Terus kemudian kaum Sunni itu diam terhadap sejarah sahabat itu agar tidak terpancing nih Bang Ulil oleh orang-orang munafik Syiah yang keterlaluan,
yang dalam kitab-kitabnya sengaja dibangun kebencian dan kedustaan terhadap sahabat-sahabat Nabi. Tuh, bagaimana tuh di buku-bukunya orang-orang Syiah tuh, di Al-Kahfi. Kemudian apa ya, saya lupa itu. Diralun Anwar apa itu. Itu karena agar tidak terpancing. Orang Sunda itu mau-mau aja buka-bukaan, mau cerita apa aja tentang sahabat mau. Orang Sunda itu bukan mau dikubur, mau didiamkan, enggak. Milih diam itu karena agar tidak terpancing sama orang-orang Syiah. Karena orang Syiah ini parah-parah kalau ngomong tentang sahabat-sahabat Nabi. Nggak percaya Al-Quran orang Syiah tuh. Kalau kurang percaya tuh orang Sunni buka-bukaan, antum ya Gus Ulil, buktikan tuh perdebatan liar di grup-grup Facebook atau WA tuh banyak tuh antara Sunni dengan Syiah. Toh Syiah nggak pernah menang. Syiah tuh nggak pernah menang debat di Facebook. Ujung-ujungnya cuma ngumpat-ngumpat, caci maki, ujung-ujungnya Wahabi. Itulah kelakuan orang Syiah di grup-grup tuh. Kayak banci semua, rata-rata akun palsu semua. Makanya Pak Ulil jangan seperti kura-kura dalam tempurung. Sekali-sekali main tuh, terjun langsung di lapangan tuh, di medsos, di Facebook tuh, perdebatan Sunni dan Syiah di grup-grup Facebook tuh, biar antum tahu nggak ada yang mau ditutup-tutupi atau dikubur tuh, nggak ada. Ente mah terlalu naif ya. Itulah, orang Syiah tuh tidak pernah menang debat liar di Facebook. Ujung-ujung cuma bisa jadi bunglon. Kadang akun satu, kadang bisa mewakili, bisa jadi orang Kristen, kadang bisa jadi orang NU, orang Aswaja, kadang bisa jadi PKI. Itu akun satu tuh. Kadang bisa jadi Muhibbin Habib. Tuh Pak Ulil. Coba di hari tua tumbok yo Pak Ulil dakwahnya yang sejuk. Berusahalah menjadi cendekiawan yang lebih bijaksana, bukan malah ngompori umat agar kubu Prabowo dan kubu Jokowi tambah pecah kongsi gara-gara fufu-fufafa. Lagian juga itu kan akun lama lah yang sudah dibuatnya juga waktu itu pemilihan presiden tempo dulu ya, waktu Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu bersaing. Ya wajar-wajar aja lah anak itu membela ayahnya, meskipun secara agama tidak dibenarkan yang menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya itu aja, sekian dulu Ustaz Ulil, Gus Ulil. Ingat Pak Ulil, kaum Sunni tak pernah takut untuk berbicara tentang sahabat Nabi. Nggak ada yang mau ngubur-ngubur, nggak ada. Sejarah-sejarah sahabat Nabi siap tuh, banyak tuh ceramah-ceramah tentang di buku-buku tuh banyak tuh. Terus ini ada tambahan lagi ya Gus Ulil. Ingat, perkataan antum tuh terlalu kotor cara berpikirnya, menyamakan politik Sunni yang ente maksudkan para sahabat sama dengan politik Jokowi. Itu akal kotor itu. Ya, semoga antum diberi kesehatan, diberi kesembuhan hati dan akal pikiran, agar akal yang cerdas yang antum miliki itu bisa lah untuk memfilter kebenaran-kebenaran berdasarkan wahyu-wahyu Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.